Oke. Menaikkan level uang ya. Nah, seberapa besar mampu memberi dan membayar itulah kemampuan menerima. Tadi, sedekah dan belanja harus bersifat pelepasan kemelekatan, bukan pelepasan hawa nafsu. Sedekah membabi buta atau belanja membabi buta sangat tidak dianjurkan karena mengedepankan hawa nafsu. Rasa kaya lebih penting daripada kaya itu sendiri. Tadi saya bilang itu ya. Karena banyak orang yang merasa masih miskin dan kalau tidak waspada dia bisa jatuh miskin beneran itu. Karena dari afirmasi dia itu kan. Nah, orang yang miskin itu merasa dirinya miskin akan terus dalam kemiskinan. Orang yang merasa dirinya kaya maka ia akan bersikap berkelimpahan sehingga ia suka sedekah. Jadi spiritualitas uang itu adalah rasa keberlimpahan itu penting. Mungkin kalau kita lihat namanya qanaah ya. Jadi dia merasa cukup gitu. Karena orang miskin itu kan yang tidak pernah merasa cukup yang dikatakan miskin itu. Orang fakir, orang miskin itu adalah orang yang tidak pernah cukup. Jadi dia selalu berada di bawah level setengah kebutuhannya. Jadi walaupun dia punya uang puluhan juta, dia tetap merasa tidak cukup. Nah, perlu ada namanya rasa keberlimpahan itu. Bahwa dia merasa cukup, dia merasa dia berlimpah, maka dia sedekah, lalu dia membantu orang. Nah, rasa keberlimpahan itu akan mengundang lebih banyak rezeki untuk dia. Seperti itu. Misalnya dia beli belanja gitu. Ya dia dengan rasa keberlimpahannya dia akan belanja dengan hal-hal yang berkualitas tapi tidak membabi buta ya. Begitu juga sedekah. Dia sedekah tapi tidak tidak seluruh uangnya disedekahkan seperti itu. Jadi lebih mengedepankan rasa di hati dia itu dia punya sikap keberlimpahan. Lanjut, Sar. Ini kecil juga nih. Nah, strategi memunculkan perasaan berlimpah. Hindari menawar. Karena menawar memunculkan perasaan tidak mampu, menzolimi pedagang, dan kurangnya penghargaan pada orang lain. Kecuali kalau pedagangnya yang menurunkan harganya agar kita beli. Yang terpenting dia ikhlas dan tidak merasa terzolimi. Jadi ketika orang itu ditawar, lalu orang minta gratisan, itu nanti yang berjualan itu akan mengalami yang namanya kebencian, kesal gitu, merasa dizolimi. Nah, itu akan memberikan vibrasi negatif kepada kita gitu sebagai si pembeli itu. Nah, sehingga kita menjadi orang yang tidak merasa miskin terus gitu. Karena kita selalu menawar gitu. Jadi tidak mampu gitu. Kalau uang Anda cukup maka belilah, kalau tidak cukup maka tidak usah beli. Nah, ini kebanyakan orang kan beli barang-barang mahal ya kan, yang sebenarnya dia tidak butuh-butuh amat. Nah, akhirnya dia menawar atau dia minta gratisan gitu. Jadi kalau misalnya uangnya belum cukup ya tidak usah dibeli dulu. Jadi jangan menzolimi orang, jangan menzolimi pedagang. Biasakan memberikan uang tambahan kepada pedagang atau jasa. Doa orang yang dilakukan secara spontan akan memberikan vibrasi yang besar. Jadi doakan orang misalnya kita naik Grab gitu. Lalu kita bayarnya kita lebihin. Terima kasih Pak gitu. Semoga rezekinya bertambah gitu. Nah, ketika dia berdoa dengan spontan itu biasanya tuh vibrasinya kuat gitu. Efeknya buat kita tuh sangat baik gitu karena kita sering memberikan bonus-bonus. Hindari meminta gratisan karena terhitung zolim dan membuat menjadi mental pengemis. Tadi saya bilang itu mental miskin ya, minta gratisan. Orang yang bermental gratisan akan sulit dihargai orang. Lalu nyinyir sama dagangan orang lain. Alah begini doang, kok harganya segini gitu. Nah, itu tidak boleh. Mengurangi beli bajakan. Ya kalau bisa beli yang asli lah. Karena kan kalau kita bajakan berarti kan kita menzolimi orang yang karya orang gitu. Lalu menabung. Menabung itu sama dengan menghindari pamer dan mengendalikan hasrat. Jadi orang yang punya uang langsung saya mau beli ini beli ini beli ini itu kan hasrat ya. Mungkin karena dia ingin pamer, saya ingin punya barang-barang baru. Jadi dia tidak punya tabungan. Nah, orientasi kualitas bukan yang penting murah. Nah, tadi saya bilang juga beli barang itu kalau kita memiliki rasa keberlimpahan kita lihat itu segala sesuatunya berdasarkan kualitas. Jadi bukan asal murah saja gitu. Kira-kira kalau kita pakai ini awet gitu.
Mungkin lanjut. Energi uang ya. Nah, ini uang yang haram memiliki energi negatif. Tubuh kita akan menolak energi tersebut sehingga akan memaksanya keluar. Sehingga banyak orang semakin kaya, semakin banyak masalah hidup yang memaksanya mengeluarkan uang. Jadi kayak kita misalnya makan makanan yang kadaluarsa ya. Mungkin kita telan gitu, tapi tubuh kita ini akan menolak. Begitu juga dengan energi negatif atau vibrasi negatif dari uang itu yang masuk ke diri kita, yang kita konsumsi, kita belanjakan, itu akan memberikan vibrasi negatif gitu. Sehingga kita punya masalah-masalah hidup yang banyak gitu. Sehingga uang tersebut ya kita keluarkan dari apa namanya, misalnya tiba-tiba motor kita ketabrak orang, akhirnya kita keluar uang lagi, yang uangnya harusnya kita dapatkan dengan cara yang tidak, yang haram ya, itu kita keluarkan kembali. Harta yang dimiliki harus disucikan dengan sedekah dan zakat sehingga menjadi pertukaran energi. Jadi kalau kita sedekah itu ada pertukaran energi. Jadi mungkin uang yang tadinya tidak baik atau ada uang yang campuran itu tercampur, lalu kita sedekahkan itu akan suci. Kalau dalam Islam kan seperti itu. Lalu ada zakat. Nah, kalau kita tahu ada namanya konsep zakat harta, ya itu sangat penting sekali. Zakat fitrah, zakat harta. Maka orang yang zakat itu akan ditumbuhkan. Jadi kan dikatakan juga misalnya, uh, jadi Allah itu akan menyuburkan sedekah dan membinasakan riba ya. Nah, itu sedekah penting. Nah, saat memiliki uang, seseorang akan keluar jati dirinya. Mungkin dulunya rendah hati, lalu saat punya uang menjadi sombong. Dulu sederhana, lalu punya uang menjadi bermegah-megah. Dulunya setia menjadi terdorong untuk selingkuh dan lain sebagainya. Solusinya sadari dan semua itu lalu lawan. Jadi kalau bilang bagaimana cara kita mengenal jati diri kita? Ya uang, intinya tuh uang. Jadi orang orang spiritual yang anti uang itu justru uang itu guru spiritual. Misalnya dulu dia waktu miskin bilang dunia ini uang itu adalah dunia ini hanya sesuatu yang hina gitu. Tapi begitu dia ngerasain punya uang ratusan juta misalnya, ya dia mungkin bisa kalap juga kan. Kan ada dulu yang ceramah, uang itu hina, uang itu apa namanya, dunia itu sesuatu yang hina kata dia di ceramahnya ya. Tapi begitu dia udah merasakan punya uang banyak, ya dia flexing juga di media sosial gitu, makan-makan di tempat mewah ya kan. Dia mandi air hangat di videoin segala macam. Nah, itu jati dirinya keluar gitu. Lanjut, next. Nah, program ulang alam bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar bahwa banyak uang adalah kejahatan. Hilangkan pikiran bawah sadar bahwa banyak uang adalah kejahatan. Nah, tanamkan bahwa uang memberikan kesempatan lebih besar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau kita banyak uang itu kadang-kadang bilang, oh orang orang banyak uang tuh sombong, orang banyak uang itu serakah, orang banyak uang itu menindas, atau dia suka memperbudak orang, ya kan? Menganggap orang lain rendah. Nah itu alam bawah sadar kita muncul, kalau muncul terus alam bawah sadar seperti itu, maka kita akan sulit menjadi banyak uang. Jadi banyak uang itu menjadi sesuatu yang tertolak dari kita gitu. Karena kita sering menjadikan orang kaya gitu. Tapi kita harus memasukkan ke alam bawah sadar kita bahwa ya kalau kita banyak uang, kita bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau alam bawah sadar kita seperti itu, nah insya Allah maka uang itu akan lebih mudah kita dapatkan. Lanjut. Nah ini blunder karena uang. Jadi kalau kita main bola gitu kan, main bola itu sepak bola ya tadi, kan bukan hanya kita mencetak gol. Misalnya kita bekerja, lalu kita gajian, atau kita berdagang, lalu kita untung. Bukan hanya itu. Seperti main bola, bukan hanya kita berhasil mencetak gol, tapi bagaimana kita menjaga agar tidak blunder. Karena kalau kita tahu Real Madrid misalnya, di menit-menit terakhir itu bisa membalikan keadaan lawannya. Gitu. Beberapa kali di pertandingan seperti itu kan. Pernah juga dalam sepak bola itu sudah suatu yang hal yang biasa gitu. Ketika sudah menit-menit terakhir, digolin lawannya itu membalikan skor gitu. Nah, jadi kita harus menjaga agar tidak blunder. Nah, bagaimana agar tidak blunder? Satu, yang membuat blunder ya, ingin cepat kaya. Jadi ingin cepat kaya, lalu dia menipu, mencuri, atau ikut investasi bodong. Ya kan? Kan banyak tuh orang yang seperti itu.
ingin cepat kaya. Ingin nampak kaya, ya, lalu dia pamer harta di medsos, mengeluarkan uang melebihi batas kemampuannya. Jadi dia beli apa namanya, sebenarnya dia tidak butuh handphone yang mahal-mahal banget gitu. Jadi dengan gajinya yang berapa gitu ya. Atau dia tidak perlu makan di tempat yang berkelas sangat atas itu. Tapi karena demi medsos ya, demi medsos dia melakukan itu. Akhirnya banyak orang kan yang akhirnya terjebak pinjol demi untuk menunjukkan dia kekayaan dia gitu. Optimis berlebihan. Nah, jadi dia tidak punya standar error atau asal investasi, akhirnya banyak mangkrak. Jadi ya, kita harus punya standar error kita. Overthinking itu kemarin di tema kemarin, overthinking itu agak penting juga gitu. Agar kita tidak optimis berlebihan. Jadi kalau kita misalnya lihat eh, kasus ini ya COVID misalnya, itu kan ada namanya standar error gitu. Kita tidak tahu hal-hal yang mendesak gitu kan. Atau misalnya mohon maaf ada kejadian-kejadian sakit lah segala macam, tapi kita tidak punya tabungan. Nah, itu berbahaya juga misalnya asal investasi gitu. Buang-buang duit gitu kan, nggak dikontrol dulu akhirnya loss gitu. Yang keempat, tergoda pesona lawan jenis. Nah, ini yang bahaya nih kalau misalnya orang dulunya miskin itu kan biasanya kan setia gitu kan. Nah, tapi kalau udah punya banyak uang itu sudah mulai banyak godaan-godaan kan. Kita sudah tahu lah sekarang di infotainment ya kan, di artis-artis bagaimana ketika mereka sudah kaya sudah mulai tergoda dengan pesona lawan jenis itu. Tidak punya manajemen krisis saat terjadi krisis ekonomi atau kondisi mendesak, tidak punya simpanan uang. Nah, itu masalah gitu. Misalnya seperti COVID kemarin kan, tidak ada manajemen krisis, akhirnya ketika terlalu banyak keluar uang setiap bulan, ketika punya uang dihabis-habiskan, akhirnya begitu terjadi resesi atau COVID atau pandemi seperti kemarin, ternyata tidak punya pegangan sama sekali. Nah, jadi kita harus punya yang namanya manajemen krisis. Nah, biasanya orang yang kalau sudah tadi saya bilang itu ya, sudah menggunakan emosi itu ya, nah itu biasanya tidak punya manajemen krisis. Lanjut, terima kasih ya. Terima kasih, mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Ya, silakan, mungkin ada ingin bertanya-tanya atau lewat chat juga boleh. Bang, jadi kalau mau kaya mentalnya harus orang kaya dulu gitu ya Bang ya. Jangan suka nawar gitu ya. Iya. Jadi gini, jadi mental kaya itu namanya keberlimpahan. Jadi dia harus memiliki rasa keberlimpahan. Misalnya, alhamdulillah. Jadi kalau baca bukunya Law of Attraction dan buku tentang The Secret ya, The Secret itu kalau kita baca itu, jadi kita boleh mengafirmasikan atau bersyukur pada sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya gitu. Misalnya saya senang, saya sangat senang dan bersyukur ketika saya punya uang, karena saya punya uang 100 juta. Walaupun uang itu belum ada gitu. Tapi kalau kita terus mengafirmasi ke situ, nah itu biasanya nanti OTW dalam perjalanan gitu. Atau saya sangat senang dan bersyukur setiap hari karena saya setiap hari bisa makan yang enak. Saya senang dan bersyukur karena teman-teman saya sering ngasih saya hadiah gitu. Padahal itu sesuatu yang tidak ada gitu. Tapi kita bersyukur, apalagi dengan sesuatu yang sudah kita miliki. Misalnya, saya senang dan bersyukur kantor saya gede, ada wifi-nya gitu. Walaupun wifi-nya waktu itu udah habis gitu. Sudah 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 mati ya tagihannya gitu kan. Tapi kan rasa keberlimpahan itu penting juga. Jadi merasa kita itu bersyukur dengan yang ada gitu. Nah, tadi kan Sarah kan nanya tentang encok kayak pegel-pegel itu, encok, encok pegelinu. Nah,
pegelinu itu terjadi karena kita berada di gelombang otak yang beta ya, beta. Jadi kita itu merasa melihat segala sesuatu itu yang jelek-jeleknya aja gitu. Misalnya hari ini apes apa, pasti kita ingetnya ke situ. Atau hari ini kita dihina orang, kita ingetnya ke situ. Hari ini kita tersinggung sama orang, kita ingetnya ke situ. Tapi kita kurang eh, mengafirmasi segala sesuatu yang enak-enak gitu, yang nikmat pada hari ini gitu. Masa sih dari pagi sampai malam ini tidak ada sesuatu yang nikmat. Bisa tadi tidur siang, kita harus bersyukur di situ. Nah, situ rasa keberlimpahan itu harus muncul. Kalau di Islam kan orang yang bersyukur itu maka dia akan ditambahkan kenikmatannya gitu. Kalau tadi otak hati tegang, badan ikut tegang. Iya, jadi gini, pikiran kita memikirkan sesuatu yang negatif, lalu direspon oleh perasaan kita kan. Nah, ketika perasaan kita merespon, fisik kita akan merasakan juga. Entah itu perut kita mules, ulu hati kita merasakan sesak atau asam lambung gitu. Akhirnya pundak pegal gitu. Karena sesuatu yang kita pikirkan negatif lalu masuk ke perasaan itu pasti berdampak pada fisik kita. Tapi kalau kita berpikir sesuatu yang negatif hari ini, maka saya mengajarkan tentang afirmasi positif ya di diskusi pertama. Nah, mungkin kalau bisa dilihat lagi videonya ya. Jadi kita hari ini ambil buku dan metode scripting ya, scripting. Metode scripting itu kita tulis apa yang penegasan-penegasan yang positif. Ambil contoh misalnya saya senang dan bersyukur hari ini saya dapat uang. Saya senang dan bersyukur hari ini saya makan enak. Saya senang dan bersyukur karena hari ini teman-teman saya bikin saya ketawa. Nah, ketika kita banyak afirmasi positif setiap hari, entah itu kita tulis dalam metode scripting atau kita afirmasi air ya, afirmasi air itu kan kayak kita taruh air lalu kita mengucapkan tadi itu ya, mengucapkan kalimat-kalimat itu lalu kita minum air itu. Nah, itu pasti akan berdampak positif ke diri kita. Coba aja deh. Saya ini udah 3 hari ini mandi malam, kehujanan, tapi tidak masuk angin, tidak pegal-pegal seperti biasa. Biasanya juga tidur aja pegel gitu. Ternyata tidur pegel itu ya karena banyak pikiran negatif gitu. Mikirin hari ya kan kelakuannya gitu. Akhirnya negatif jadi pegel-pegel. Gitu. Nah, itu harus kita ubah dengan kita memikirkan hal-hal yang sifatnya positif. Itu pasti berdampak ke fisik gitu. Mana? Ada lagi? Life is energy magnet. Iya, jadi maksudnya di sini adalah bahwa diri kita ini sebenarnya magnet ya, magnet. Dia akan menarik frekuensi yang cocok gitu, yang sefrekuensi sama kita. Ambil contoh misalnya kita hari ini muncul kebencian-kebencian, kemarahan-kemarahan, maka kebencian dan kemarahan itu akan datang ke kita. Dan itu kan terjadi loh. Beberapa kali mungkin terjadi sama kita ya. Misalnya satu kantor ini iri-irian, sirik-sirikan ya. Itu pasti akan berdampak ke pemasukan atau apa namanya ya, ke perusahaan itu. Kalau ada persaingan yang tidak sehat ya di dalam suatu perusahaan atau organisasi ya, itu pasti akan bermasalah gitu. Akan mendapatkan masalah-masalah. Tapi kalau misalnya organisasi atau perusahaan itu terjadi kerjasama, kolaborasi yang baik, atasan, bawahan, teman gitu ya, tidak ada sirik-sirikan, tidak ada iri-irian gitu kan, maka dia akan mengeluarkan vibrasi yang positif. Nah, itu vibrasi yang positif itu akan mempengaruhi realitas. Ya, omset bisa naik berkali lipat gitu kan. Ada kemajuan-kemajuan di situ. Jadi kita harus tetap menjaga vibrasi kita harus tetap tinggi gitu. Jangan sampai kita berada dalam vibrasi rendah. Nah, vibrasi rendah seperti apa contohnya? Pesimis, pemarah, terus apatis, semua kita anggap salah. Pemalu itu juga termasuk vibrasi rendah. Karena pemalu itu kan identik dengan merasa diri itu hina, merasa diri itu rendah gitu. Itu
vibrasi rendah. Nah, vibrasi yang tinggi itu apa? Seperti perasaan damai tanpa ada konflik batin di diri kita. Lalu ada yang namanya pencerahan. Itu tingkatan-tingkatan orang kesadaran tinggi ya, para orang soleh lah. Orang kalau ini Siddhartha Gautama ya kan, wali-wali, nabi-nabi itu pencerahan. Nah, tingkatan kedua adalah kedamaian. Jadi tidak ada konflik batin di hati kita, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa sombong. Kemudian ada yang namanya sukacita. Sukacita itu dia itu senang melihat temannya senang. Nah, dia akan merasa susah kalau dia melihat temannya susah gitu. Jadi dia selalu senang gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya cinta gitu. Jadi orang yang jatuh cinta itu sebenarnya vibrasinya tinggi gitu. Orang yang cinta itu bukan hanya pada lawan jenis ya, anak, teman, ponakan, sahabat. Nah, itu bisa memunculkan vibrasi yang tinggi. Itu sukacita, nah, itu tadi ya. Jadi kita harus memasukkan rasa syukur, itu juga memunculkan optimisme, itu harus kita munculkan terus-menerus, sehingga vibrasi kita tetap berada di zona yang tinggi, vibrasi yang tinggi. Ketika vibrasi kita tinggi, maka tadi itu rezeki seperti diantar. Jadi atau rezeki itu seperti kita menjemput, bukan kita mengejar ya, menjemput. Tapi kalau orang yang berada di vibrasi rendah, pemarah, emosional, terus apa namanya sombong, kemudian apa tadi apatis ya, suka menyalahkan kondisi semua orang gitu, kondisi cemas bahkan itu, maka dia akan mengejar rezeki itu seperti mengejar itu. Dia akan capek sendiri. Kalaupun nanti dia kaya ya, dia akan mengalami depresi, stres, atau dia mengalami yang namanya eh, kecemasan gitu ya. Atau dia bahkan sampai sakit secara fisik tuh juga ada. Jadi terlalu terlalu di zona vibrasi rendah itu. Kalau nama di dalam istilah ilmu vibrasi itu namanya zona zona force. Kalau yang sukacita, cinta, kedamaian itu zonanya power. Jadi ada keterlibatan Tuhan dan semesta. Jadi ada konspirasi semesta untuk kesuksesan seseorang. Nah, itu di zona power. Ada lagi? Mungkin ada yang mau memberikan ini nih, apa namanya? Oh iya, saya pernah kayak gitu, bener tuh. Ingin memberikan pandangan gitu. Intinya bersyukur Ada ya nggak? Bang ya. Iya, ya, itu bersyukur itu adalah afirmasi positif tadi itu. Buah kuantum, Bang. Roy. Nah, kuantum. Jadi ada di diri kita ini ada yang namanya hal-hal yang tidak terlihat ya. Kalau dalam istilah itu fisika kuantum. Jadi seperti energi, vibrasi itu sesuatu yang tidak terlihat itu. Jadi dan itu sumbernya dari mana tadi? Pikiran, perasaan. Jadi kalau kita lihat di pertemuan sebelumnya itu perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi karakter, dan karakter mempengaruhi nasib. Jadi kalau kita nasib kita berantakan, berarti harus kita evaluasi adalah pikiran kita dan perasaan kita. Ini berarti di frekuensi yang salah gitu. Kalau nonton film The Secret ya, yang Katie Holmes itu filmnya, nanti bisa nonton lah di Netflix ya. Bagaimana ketika dia selalu mencemaskan kehidupan anak-anaknya, lalu dibilang anaknya harus realistis, jangan terlalu banyak mimpi yang besar-besar, bahkan dia cemas dengan kehidupannya karena dia kan ditinggal meninggal suaminya selama 5 tahun ya. Akhirnya banyak stres, depresi, cemas yang sangat berlebihan. Bahkan dia anaknya punya mimpi yang besar pun jangan begitu. Kamu berpikir yang realistis saja. Sehingga muncul rasa rendah diri. Nah, ternyata dari situ pikiran-pikiran negatif itu menyebabkan justru hutangnya segunung. Ada yang bilang katanya tidak segunung juga sih. Ya tapi nggak segundukan juga kata ibunya kan. Hutangmu banyak, lalu ditambah rumahnya kena badai, lalu atapnya kena tiban itu apa? Tiban pohon.
Kemudian sama pacara dibilang kita harus berpikir positif, kita harus menjadikan diri kita magnet positif. Nah, mulai tuh terjadi perubahan-perubahan. Ternyata suaminya ini punya hak paten, yang royaltinya itu sangat besar gitu. Akhirnya tiba-tiba dia menjadi kaya. Ternyata ketika dia merubah perasaan pikirannya itu menjadi positif, nasibnya berubah gitu. Nah, itu tadi teori kuantum itu. Nah, sebenarnya kita yang rubah bukannya kita ngerubah penampilan kita, kan orang bilang terubah penampilan kita, kita rubah. Ya, kita harus rubah dulu pikiran dan perasaan kita. Nanti tindakan kita akan mengikuti untuk kita menjadi layak, menjadi lebih baik gitu. Jadi nasib-nasib buruk, kenapa ya hari ini gue apes mulu ya? Berarti pikiran dan perasaan itu sering negatif gitu. Nah, itu menjadi vibrasi atau kuantum tadi, sesuatu yang tidak terlihat itu menjadi vibrasi negatif itu yang berdampak pada kehidupan dia. Ada lagi? Mungkin ada yang ingin ngomong, tinggal di chat. Izin bertanya. Silakan Anhari, silakan. Assalamualaikum. Jangan bercanda, jangan bercanda. Silakan, Maaf, silakan. saya salah pencet tadi. Assalamualaikum Bang Adri, teman-teman semuanya. Enggak izin bertanya. Tadi kan soal circle pertemanan ya, yang soal apa namanya? Itu kan circle pertemanan yang apa berteman dengan teman yang mental kaya, mental miskin. Itu kan circle pertemanan. Nah, itu sama kayak misalkan kalau diistilahkan itu berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut wangi. Berteman dengan apa? Tukang penempa kerja, kita akan ikut bau asap gitu kan. Kan kurang lebihnya seperti itulah. Bagaimana menghadirkan sisi positif kita, apa menjadikan sisi positif kita itu juga menularkan di sekitar kita, yang walaupun mereka misalkan apa vibrasinya vibrasi rendah gitu kan. Oke. Jadi memang kalau kita vibrasi rendah, kita akan mudah terpengaruh oleh orang. Terpengaruh oleh orang. Saya pernah ikut pelatihan itu ya. Jadi dikatakan misalnya orang yang vibrasinya tinggi, dia jangankan mengaruhkan teman-temannya atau keluarganya. Bahkan satu kota itu bisa terpengaruh oleh dia dengan vibrasinya dia ini. Misalnya dia hari ini orang yang vibrasinya tinggi ya. Ini mungkin agak agak kita ke spiritual ya, ke dunia spiritual ya. Orang yang vibrasinya tinggi, misalnya marah nih, dia kesel aja. Itu alam tuh bergolak loh. Entah itu tiba-tiba petir gede atau misalnya hujan gelap, tiba-tiba situasi alam itu berubah. Itu kalau orang vibrasinya tinggi. Kan ada dulu ya, aku akan membalas dendam, tiba-tiba keluar petir, jeger. Itu ada kan di sinetron-sinetron film-film zaman dulu gitu. Nah, itu orang-orang vibrasi rendah itu bisa mempengaruhi alam sekitarnya dia. Nah, begitu juga misalnya ketika terlalu banyak nih, misalnya terlalu banyak orang yang marah, terlalu banyak orang yang perasaannya negatif, pikirannya negatif, itu akan berpengaruh pada pada alam. Ya, berpengaruh pada alam, ya sinetron India akan berpengaruh pada alam sekitar kita. Bahkan dikatakan misalnya orang yang sering berantem itu ya, misalnya sering rumah tangga yang sering perang ya, itu sampai lampu bohlam itu bisa bisa putus, sering putus itu. Atau tiba-tiba muncul binatang-binatang yang tidak diinginkan seperti ular, atau tiba-tiba di rumah kita ada kalajengking, di rumah kita ada yang namanya laba-laba yang beracun itu kan. Itu faktor dari vibrasi kita sebenarnya mengundang itu. Tapi bisa kalau vibrasi kita positif, misalnya datang kucing ya kan, kucing datang ke rumah, tiba-tiba betah main di rumah kita gitu kan. Itu vibrasi vibrasi yang positif gitu. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau kita sering mengeluarkan vibrasi negatif itu pasti berdampak kepada alam sekitar. Nah, kalau vibrasi kita rendah, lalu kita bergaul ke lingkungan yang negatif, nah itu biasanya kita yang terpengaruh walaupun kita anak baik-baik gitu.
Ada kan ilmu kriminolog ya. Jadi orang jahat itu awalnya tuh dulunya orang baik, tapi ketika dia melihat kejahatan, lalu dia terbiasa, lama-lama dia bisa memaklumi itu, bahkan dia bisa ikut-ikutan jahat. Seperti itu dari orang yang vibrasinya rendah itu ya. Kalau kriminolog udah seperti itu. Tapi kalau orang vibrasinya tinggi, dia justru akan mempengaruhi lingkungannya. Makanya kita tetap ada di tinggi itu. Yang tertinggi itu pencerahan. Yang kedua adalah damai. Berarti hati kita ini harus terus posisikan damai. Kalau ada dendam, lepaskan. Kalau ada kemarahan, lepaskan. Lepaskan itu bukan kita tonjok orang, bukan. Maksudnya lepaskan itu hilangkan gitu. Kita sadari, wah saya udah marah nih, nggak boleh marah. Turunin aja langsung. Lalu kita muncul rasa iri pada teman yang lebih sukses gitu kan. Langsung kita endapkan itu, hilangkan itu, lepaskan itu. Terus kita sadari, oh kita nggak boleh iri nih, lepaskan itu. Nah itu kedamaian, akan munculkan kedamaian di hati. Jadi orang bilang kan, biar damai itu harus banyak ibadah, harus banyak zikir, tapi harus disadari juga gitu, harus bisa dilepaskan juga. Gitu. Kalau kita sudah bisa melepaskan perasaan-perasaan negatif di diri kita, nah vibrasi kita akan naik. Disitulah lingkungan kita yang ikut kita, gitu. Teman-teman kita, lalu juga kalau kita di kantor kita didengerin, bahkan atasan kita itu bukan kita yang nurut atasan, tapi atasan kadang-kadang terlalu nurut dengan kita gitu. Sampai nanya pandangan-pandangan kita, pendapat kita, karena vibrasi kita lebih tinggi gitu. Makanya dibilang orang kaya itu belum apa itu yang di viral itu, lu punya uang, lu punya kuasa gitu. Ya enggak gitu, belum tentu juga gitu. Kadang banyak orang yang kaya itu ya nggak punya kekuasaan juga. Tergantung vibrasinya dia ya, tergantung vibrasinya dia. Kalau vibrasi dia kaya, vibrasinya tinggi ya mungkin dia punya kuasa, tapi kalau vibrasinya rendah ya dia tidak akan punya kuasa gitu. Makanya kan jarang kan orang kaya jadi presiden kan, gitu. Ada lagi? Apa nih? Sinetron India. Ada tanggapan lagi? Izin bertanya. Izin bertanya Kak, bagaimana kalau ada anggota keluarga yang toksik, depresi, manipulatif, pemarah, dan lain-lain? Apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan? Hmm. Nah, untuk menyembuhkannya itu harus kita eh, tidak melawan dia dengan yang sama gitu. Jadi misalnya contohnya gini, positif ketemu positif ketemu positif kan tolak menolak, positif negatif ketemu negatif itu tolak menolak, tapi positif ketemu eh, negatif itu akan tarik menarik. Jadi energinya itu. Jadi kita harus kalau kita punya keluarga yang toksik atau teman-teman yang toksik, ya kita harus berada dalam posisi yang vibrasi tinggi. Jadi kita harus sukacita. Ya, kalau perlu tidak usah dilayani. Itu akan semakin toksik kalau kita berada pada posisi seperti mereka. Jadi kita layani, kita marahin juga. Ini pernah sering terjadi dalam kehidupan saya ya. Mungkin tau lah, kalau di organisasi itu kan ada jegal-jegalan, segala macam gitu kan. Tapi begitu kita berusaha untuk dalam vibrasi tinggi, kita hargai teman-teman kita yang berbeda pandangan, kita hargai teman-teman kita yang rese gitu ya. Nah justru vibrasi kita ini bisa merubah mereka, karakter mereka bisa berubah. Tapi kalau kita negatif ketemu negatif ya udah, itu akan semakin vibrasi negatifnya akan semakin besar gitu. Nanti akan berdampak kepada permasalahan di keluarga itu sendiri. Mungkin dari anggota keluarga itu tiba-tiba terserang penyakit atau segala macam. Itu saya udah sering kali ketemu yang model begitu ya. Jadi ada penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit aneh gitu kan. Punya uang, dapat penyakit, punya uang, dapat masalah. Itu karena itu, toksik itu. Jadi adik kakak iri-irian gitu kan. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal negatif seperti itu. Karena spiritualitas uang ya, bisa membuat semua orang tuh jadi monster. Kalau kita tahu misal kasus santet ya,
kasus santet aja. Itu kalau kita ketemuin pelakunya siapa? Kalau nggak adiknya, kakaknya, tantenya gitu. Pasti pertemuannya di situ, ya kan? Ya, karena perasaannya sudah negatif itu. Jadi untuk menghadapinya adalah kita tetap berada dalam vibrasi tinggi. Nanti kalau kita bahas logika santet, panjang lagi nih cerita. Di santet itu sebenarnya bisa dikalahkan kalau kita vibrasinya tinggi, gitu. Kalau vibrasi rendah kita gampang tuh kesurupan, ya kan? Coba deh orang-orang yang sering kesurupan, pasti mereka punya trauma, punya rasa cemas, punya depresi di masa lalu gitu. Terus orang yang mudah kena santet itu juga punya masalah juga di perasaan dan pikirannya. Tapi orang-orang vibrasi rendah, ya dia tidak akan kenapa-napa gitu. Tidak akan bisa disantet. Gitu. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi lingkungan yang seperti itu, kita harus tetap berada dalam vibrasi yang tinggi. Tuh. Nanti mereka berubah sendiri. Dia apa? Bang, gimana kan kaya itu nggak apa-apa kan ya Bang ya? Tadi kan kata Bang uang itu bisa bikin orang itu kayak keluar sifatnya gitu kan. Tapi Hmm. kan kita juga maksudnya kan boleh kaya gitu Bang. Kaya tapi tetap jadi baik itu gimana tuh maksudnya? Nah, kan kita harus sadari ini loh. Maksudnya sisi positifnya uang ya. Sifat asli kita keluar. Jadi kalau nih saya punya uang nih misalnya. Nah, sifat asli mulai keluar tuh. Sifat boros, sifat tamak, mungkin serakah, sikap misalnya merendahkan orang yang miskin, sombong segala macam. Nah, itu kita sadari, wah sudah mulai muncul nih sifat-sifat ini. Nah, kalau kita punya kesadaran itu langsung kita lepaskan. Kita lepaskan itu. Jadi emang kalau dalam Buddha itu kan ajaran Buddha ya, spiritual tertinggi itu buat tertinggi sih. Ya pokoknya Buddha itu kan begitu. Inti ajarannya adalah pelepasan dari kemelekatan itu, kemelekatan. Jadi ketika kita mulai kaya itu, kemelekatan itu bukan muncul di situ. Mungkin dulu kita pernah direndahin orang ya. Nah, ketika kaya kita tuh punya kesempatan untuk merendahkan lagi gitu, atau kita membuktikan dalam bahasa gitu. Biar kita nggak direndahin, kita pamer yuk gini gini gini. Ternyata sama aja gitu kelakuan kita kan gitu. Nah, di situ kita butuh namanya kesadaran. Kesadaran bahwa oh ini bermasalah nih. Akhirnya kita lepaskan gitu. Kita lepaskan sifat-sifat negatif itu. Jadi sebenarnya kita nggak butuh guru spiritual itu ya di era modern ini ya bukan ustadz, bukan bukan syekh itu ya, tapi guru spiritual kita uang itu. Karena ustadz kalau kena uang juga spiritualnya bermasalah kan kalau udah mulai kenal duit kan gitu. Udah pengen pengen kawin lagi, pengen apa duit pesantren diambil sebagian gitu. Nah, jadi orang kalap lah ketika punya uang. Nah, makanya itu butuh namanya kesadaran. Kesadaran kita lalu setelah sadar kita lepaskan. Simbol di Islam ya kurban, menyembelih kemelekatan tujuannya. Iya, kurban itu adalah salah satu contohnya. Salah satu contoh menghilangkan kemelekatan itu. Nah, Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya demi demi Tuhannya. Tapi itu udah ketinggian lah Nabi Ibrahim lah. Kita mungkin yang sederhana kambing itu berkorban dalam hal-hal sesuatu lah. Waktu mungkin mengorbankan waktu demi ibadah gitu. Kayak gitu-gitu. Mengorbankan apa menyembelih keakuan kita gitu. Num apa nih? Pendapat tentang Num. Angel number tuh apa? Numerik bang. Apa itu? Rata-rata di masyarakat ini. Kurang tahu saya, Mas. Mas siapa namanya? Mas Roy. Kurang tahu saya itu.
Coba ada lagi. Nah, tadi afirmasi masalah uang ya. Ini kan pernah saya lakukan ya. Jadi setiap hari itu saya punya buku. Bukunya nggak bawa lagi. Jadi saya punya buku. Jadi bukunya itu namanya metode scripting ya. Jadi kita tulis aja tuh keinginan-keinginan kita di tahun ini, tahun depan itu pokoknya keinginan-keinginan kita yang belum ada. Tapi dengan kalimat afirmasi. Jadi bukan pakai saya ingin, saya mau, kalau gitu. Itu tuh dihilangkan. Jadi kalimatnya seolah-olah itu sudah ada di diri kita. Misalnya contohnya, kalimatnya yang biasa saya pakai ya. Saya senang dan bersyukur karena saya bisa makan enak setiap hari. Itu saya tulis tuh. Saya senang dan bersyukur karena rezeki saya selalu dipermudah. Saya senang dan bersyukur karena uang mudah saya dapatkan tanpa bersusah payah. Itu saya tulis tuh. Walaupun itu belum terjadi, kita tulis aja. Nanti tuh dia akan mendatangi kita. Makanya penulis-penulis lagu itu kan biasanya kejadian pada hidupnya. Gitu. Aku patah hati gitu, gitu. Itu kan itu biasanya kejadian-kejadian ya. Contohnya kayak lagunya siapa namanya itu yang tsunami itu. Yang sekarang aku masih di sini. Nah, itu kan kejadian kan. Banyak lagu-lagu lah. Lagu-lagu perselingkuhan, ternyata dia selingkuh, Rosa misalnya kan lagu-lagunya gitu tuh. Patah hati. Nah, kita juga bikin afirmasi-afirmasi itu seolah-olah semua yang kita tulis itu terjadi pada diri kita. Saya senang dan bersyukur karena saya punya mobil merek ini, walaupun itu mobil belum ada. Nah, kalaupun banyak yang gagal misalnya itu karena dia nunggu. Jadi tidak usah ditunggu. Tulis aja udah tutup. Nah, saya kemarin buka lagi. Ternyata banyak permintaan-permintaan saya itu yang terkabul gitu. Tapi saya juga sudah lupa udah pernah nulis itu. Nah, itu mungkin tahapannya gitu. Bisa 3 bulan ke depan, bisa setahun ke depan. Jadi kita harus selalu berpikir positif, afirmasi positif, buat itu mau itu scripting, visualisasi, gitu, dan lain sebagainya. Kak izin bertanya, bagaimana kalau punya guru spiritual yang pikirannya hanya uang atau mata duitan? Bagaimana menyikapinya? Ini saya nih maksudnya. Iya. Tunggu, minum dulu saya. Saya udah komen. Nah, jadi berdasarkan penelitian ya, riset tentang spiritual di seluruh dunia gitu, yang kata Pak Gede Prama ya, Gede Prama kan pernah bilang dulu, seorang orang Hindu ya di Bali ya, guru spiritual di Bali. Jadi ada dalam spiritual itu ada hal-hal yang sebenarnya harus dihindari. Yang satu adalah uang ya. Uang itu maksudnya jadi spiritualitas itu karena uang. Tapi yang kedua juga karena campur baur itu lawan jenis, lawan jenis. Justru banyak guru-guru spiritual itu kan yang tergoda lawan jenis di situ ya. Cewek-cewek rapuh gitu. Jadi karena rapuh dia dia memanfaatkan itu kan sebagai penasehat dia gitu. Sehingga dia bisa mendapatkan perempuan itu. Nah, itu juga akan membuat suatu perguruan itu, biasanya perguruan spiritual itu bubar atau segala macamnya. Perempuan dan uang. Kecuali uang itu untuk kebutuhan, misalnya kayak di tarekat apa gitu ya. Itu kan kasnya itu sampai miliaran, miliaran. Tapi ternyata uang miliaran itu ya bukan buat si gurunya bahkan hidupnya sangat sederhana. Gitu. Tapi ya buat masjidnya, buat makan santri-santrinya di situ. Jadi harus memang uang itu akan datang ketika seseorang itu sudah hilang kemelekatan. Tapi uang itu penting juga, asalkan
sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu kan terkait yang makan, minum, sekolah, pendidikan itu. Tapi kalau keinginan ini kan lebih kayak pakai nafsu gitu, pakai kemelekatan di situ. Nah, itu yang biasanya berbahaya, bisa terjadi konflik gitu. Tapi bukannya berarti guru spiritual atau ustadz itu tidak boleh suka duit, ya boleh aja, tapi maksudnya itu sebagai kebutuhan dia, nggak sebatas buat memenuhi kebutuhan dia, nggak masalah. Tapi kalau udah memenuhi apa namanya keserakahannya dia, nggak boleh gitu. Tapi kalau masih kebutuhan ya nggak masalah gitu. Apalagi bayar segala macam itu, mahar-mahar itu boleh itu sebenarnya. Itu entah, itu kita bahas nanti aja lah, kapan-kapan kita bahas itu. Kenapa misalnya sekolah itu harus bayar, ngaji itu harus bayar, atau berguru spiritual itu harus ada maharnya. Itu ntar kita bahas di forum lain aja. Itu ada vibrasi tertentu sendiri. Jadi kalau kita berguru itu, jadi jangan guru itu didewa-dewakan, tapi harus dihormati. Kalau tidak dihormati, maka omongannya dia walaupun itu benar, itu susah kita terima gitu. Yang penting kita hormat aja dulu, nggak usah didewa-dewakan, nggak usah di ini kan. Jadi kita hormati aja gitu. Ntar ada pembahasan lain lah. Kalau itu terlalu panjang kalau saya bahas di sini nanti. Ntar ada pembahasan khusus tentang guru spiritual gitu. Ada lagi? Numeric, angel number, saya nggak ngerti sih Mas Roy. Saya no comment. Oh, ada lagi? Nanti kita bahas ya suatu saat tentang kenapa Ustadz itu pentingnya kita itu bersedekah ke guru-guru seperti Ustadz, Kiai, apa vibrasinya yang baik buat kita. Terus kenapa namanya belajar itu ada namanya perlu bayar, perlu yang namanya hasil kata tuh mahar gitu ya. Itu ada pengaruhnya sendiri ke spiritual seseorang. Lalu bagaimana kita menghormati guru, itu juga ada faktornya juga. Bagaimana adab seorang murid ke guru, adab seorang guru ke murid. Tapi nanti pembahasannya lain aja, pembahasan lain. Kita khusus uang-uang aja sekarang. Ada lagi? Nggak ada? Ada lagi Sarah? Udah Bang. Apa nih? Udah. Akib, ada pertanyaan Akib? Ketum Syariah. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Mohon maaf ya, tadi terkendala di teknis ya, jadi tidak putus-putus ya. Mudah-mudahan pesannya sampai. Ya, terima kasih sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Kita akhiri diskusi kita. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya Aku stop recordernya ya Bang. Hah? Aku stop Sama-sama Mbak Riri. recordingnya. Ya, ya.